Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman Fadloli. Kali ini saya bersama dengan Bapak Haji Mustafa yang akan menerangkan tentang amaliyah analiyah dengan tema tahlil. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segenap anak-anakku yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwasanya orang yang sudah mati itu kalau berada di alam barzah, namanya di alam kubur, itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala menguji dengan apa yang telah dijalankannya di waktu di dunia. Artinya orang yang sudah mati itu tidak langsung jadi tanah liat, tapi di dalam kubur dihidupkan lagi dan dimintai pertanggungan jawab. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau bersabda lewat satu hadis yang berbunyi, ma min mayyitin fil qabri illa kal ghariqil mughawwisi. Seorang yang telah disemayamkan atau dikubur di alam barzah itu semuanya dihidupkan lagi dan minta pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup di dunia, terutama yaitu menunggu doa pertama min waladihi, yantadhiru da'watan min waladihi, nunggu doa dari anak-anaknya. Apabila anak-anaknya berziarah ke kubur, lalu mereka membacakan istighfar dan membacakan Al-Quran, lebih-lebih membacakan kalimah thayyibah atau kalimah tahlil yang berupa la ilaha illallah, maka itu akan sampai kepada orang yang di dalam kubur dan sangat membantu, sangat bermanfaat. Yang sebenarnya dia mendapatkan beberapa siksa kubur karena dosa-dosa yang dijalankan di waktu hidupnya. Tapi kalau dibacakan istighfar, dibacakan Al-Quran minimal ma tayassara minal Quran, yang paling mudah dibaca dari Al-Quran, yaitu apa? Surat Ikhlas, surat Mu'awwidzatain, dan juga ayat-ayat kursi. Lalu setelah itu dibacakan istighfar, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu akan membantu yang di dalam kubur mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan nikmat kubur yang semestinya dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Tapi karena dibacakan, dikirim doa, dibantu doa oleh para anak-anak atau keluarganya atau teman-temannya, maka dia akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, berupa terang benderang dan tidak sempit kuburannya, jadi lebar, dan juga sehingga bisa dikatakan di dalam kuburnya itu jadi satu taman dari beberapa taman surga. Jadi enak sekali. Tapi sebaliknya, kalau anak-anaknya, keluarganya, dan saudara-saudaranya tidak ada yang membantu doa, maka
dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut azab kubur. Artinya di dalam kuburnya penuh dengan siksaan, yaitu sempit kuburannya, dan juga ada beberapa hewan-hewan yang menyakitkan seperti ular, terus kelabang, jelengking, dan lain sebagainya. Semuanya itu ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam kuburnya. Maka oleh sebab itu, untuk kalangan kita orang-orang nahdiyin, orang-orang Nahdlatul Ulama, bersepakat dari ulama-ulama yang dulu-dulu sesuai dengan hadis Rasul dan dengan Al-Quran, maka doa yang dipanjatkan dari orang yang hidup ke orang-orang di dalam kubur atau orang yang sudah mati itu bermanfaat. Artinya bisa membantu dan juga bisa meringankan siksa atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama-ulama salaf atau ulama-ulama yang terdahulu ini memberikan tuntunan kepada kita semua, khususnya warga Nahdliyin, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Ulama, itu mengemas cara berdoa kepada mendoakan kepada mayit sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang artinya, ya Allah, semoga Engkau memberi ampunan kepada orang-orang yang telah gugur mendahului kita, orang-orang yang Engkau ambil nyawanya sebelum kita semua dari kalangan orang-orang yang mukmin. Ini akan dosanya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah ayat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, semoga Engkau memberi ampunan kepada kita dan kepada orang-orang yang gugur mendahului kita dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini jelas Quran menunjukkan bahwasanya doanya orang hidup ini sangat bermanfaat kepada orang yang sudah mati, tapi dengan syarat yang mendoakan dengan yang didoakan itu trap sama. Maksudnya yang mendoakan orang iman dan yang didoakan orang iman, yang mendoakan orang Islam, yang didoakan orang Islam. Kalau orang yang matinya tidak membawa iman dan tidak Islam, didoakan tidak akan sampai. Ataupun orang tidak Islam kok mendoakan kepada orang Islam yang sudah mati juga tidak sampai. Oleh sebab itu diperlukan kesamaan atau kesinkronan antara orang yang berdoa dengan orang yang didoakan. Sama-sama imannya, sama-sama Islamnya, itu doanya akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat bermanfaat. Lalu di dalam ayat itu diteruskan, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ini hatinya diselamatkan dari sifat dengki atau cara bahasa Jawa unek. Jadi jangan sekali-kali antara mukmin satu dengan yang lain yang masih hidup itu ada rasa dengki atau rasa unek. Karena dengki atau istilah bahasa Arabnya adalah hasud, itu adalah bisa merusak amal kebaikan. Seperti halnya api merusak atau membakar kayu bakar, itu sifat dengki. Jadi sifat dengki adalah bisa merusak amal kebaikan seseorang, seperti halnya membakarnya api kepada kayu bakar.
Artinya apa? Orang punya amal kebaikan, tapi dia berbuat dengki, maka kebaikannya itu terhapuskan atau termakan oleh perbuatan dengkinya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan supaya kita semua jangan sampai berbuat dengki, karena dengki atau hasud itu takulul hasanati kama takulun narul hatoba. Dengki itu bisa menghapuskan beberapa kebaikan seperti halnya api menghapus atau merusak kayu bakar. Seberapa kayu bakar kalau kena api pasti akan habis. Habis itu cara Jawane ludes entek. Paham? Ya, sekian sedikit materi yang saya sampaikan kepada anak-anak supaya ini diyakini bahwasanya doanya orang yang hidup mendoakan kepada orang yang sudah mati itu sangat bermanfaat dan membantu sekali. Maka sungguh sengsara, sungguh kerusakan yang tertimpa bagi orang-orang yang sudah mati dan tidak mendapatkan doa atau tidak mendapatkan permintaan ampun dari orang-orang yang sudah hidup. Seperti halnya hadis yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laula du'aul ahya lahalakal amwat. Apabila bukan karena doanya orang yang masih hidup di dunia, maka orang-orang yang sudah mati semuanya akan rusak, akan binasa. Oleh sebab itu ketahuilah bahwasanya doa atau bacaan Al-Quran, bacaan istighfar, lebih-lebih bacaan tahlil yaitu la ilaha illallah apabila dipanjatkan untuk orang-orang yang sudah mati sangat bermanfaat dan itu sangat ditunggu-tunggu sekali. Tidak ada semua orang yang sudah mati itu hanya menunggu akan doanya orang yang masih hidup di dunia. Oleh sebab itu bagi anak-anak semua yang mempunyai keluarga yang sudah mati, maka harus selalu mendoakan, selalu memintakan ampun, memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga didoakan supaya semua keluarga yang sudah mati itu mendapatkan belas kasihan dari Allah dan dilapangkan kuburannya dan juga diberi nikmat sehingga betul-betul di alam barzah sana bisa mendapatkan kenikmatan oleh Allah seperti halnya taman dari taman-taman surganya Allah, sehingga betul-betul bisa menikmati gilang gemilang enak dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.